Shalom. Haleluya. Boleh lihat samping kanan kiri Bapak Ibu, kasih senyum yang termanis, katakan Shalom, Happy Sunday. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di rumah kasih karunia. Bukan karena kuat gagah kita, semua karena kasih karunia Tuhan yang selalu hidup di dalam kita. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih, sungguh kami bangga punya Tuhan Yesus yang selalu baik. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan pemeliharaanmu sempurna. Dan pada saat hari ini Tuhan, di rumah-Mu, kami mau naikkan ucapan syukur kami lewat pujian kami, sembah kami. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau bersuka cita. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Damai, tenang, itu janji-Mu ya Tuhan, bagi yang percaya. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord. 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 Kekal selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan bagi yang percaya. Pandang Yesus, mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Sungguh kami mau bersuka cita senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Bersama nyatakan, segala kekhawatiran takut dibawa kami, berkata dalam hatiku, damai-Mu yang genap. Segala kekhawatiranku takut dibawa kakiku, berkata dalam hatiku, damai-Mu sertakanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord. 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 Haleluya. Saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus yang kasih setianya selalu baru setiap pagi. Amin. Yes. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening.
Get you up like you say you would. Come on, say your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade, believe me. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Hear it out, taking better when I do. Still His goodness in the day. Just believe it's in your to it all. You've been so, so good. You are good, you are good. Get to work like you say you were. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. Your hope won't fade. Believe me. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Sama, sama, sama. Oh, how great, oh, how great. Yes, Lord, oh, how great is your faithfulness. You are great, Lord, oh, how great, Lord, how great. Lord, how great is your faithfulness. Yes, Lord, through it all, you've been so. Tuhan baik di sepanjang kehidupan kami. Amin. Through it all, you've been so, so good. Get to work like you said you would. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. Won't fade, believe me. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. Your hope won't fade, believe me. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your Kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Hari ini kami deklarasikan Engkau adalah kekuatan buat kami. Thank you Jesus. Come on, say with me. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berhibur abadi
Kami percaya Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah super. Sekali lagi saudara katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah Tuhanku. Kami percaya Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena darah-Mu Tuhan, kami boleh disucikan, kami boleh dikuduskan, kami dilayakkan satu kali untuk selama-lamanya Tuhan. Betapa besar darah-Mu atas hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan. Come on church. Thank you Jesus. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for your blood. Come on, sing it. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku.
Terima kasih Tuhan. Yang terima anugerah dan keselamatannya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hati, setiap pribadi Tuhan. Darah Yesus memproteksi setiap hati Tuhan. I pray into the atmosphere. Spirit of God, you here. You have all authority. I pray into I am healed by your stripe, the blood. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against. Dengan iman katakan, must pray in the mighty name of Jesus. Come on, church. I draw a permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. No sin could ever undo God's plan. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness must go. 'Cause every key to every victory I hold in the mighty name of Jesus. Sambil angkat kedua tangan kita deklarasikan bersama. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near on the door frame of my life. There is the blood of Jesus on you. I will not fear, come on, I will not fear. There's an army of angels. You are protected. Yes, by the blood of, come on church, nyanyikan suaramu. I will not move, I will not fear when the enemy comes near on the door frame of my life. There is blood on Jesus. The blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on no side by the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against. Dengan iman sama-sama katakan, must break in the mighty name of Jesus. Come on, in the mighty name of Jesus. I know all the power of fear and darkness must go. 'Cause every key to every you are holding now. Come on, I hold in the mighty
Dengan iman terima kesembuhan. Break every stronghold, shine through. Mari jemaat Tuhan, dengan imanmu kita deklarasikan hari ini kemenangan. Your name. Break every stronghold, shine through the shadows. Ini doa kami Tuhan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kami hidup di bawah kasih karunia. Kami tidak lagi dibenarkan karena perbuatan kami, tetapi kami dibenarkan karena iman kepada apa yang sudah anak-Mu kerjakan. Engkau telah menjadikan segala sesuatunya baru. Karena kami sudah dibenarkan karena iman, oleh karena anugerah kebenaran yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Hari ini kami memiliki keberanian untuk datang menghampiri takhta-Mu. Di mana takhta-Mu bukan lagi takhta penghukuman, tetapi takhta kasih karunia. Ketika kami datang ke takhta kasih karunia dengan anugerah kebenaran, kami akan menerima rahmat-Mu, kami menemukan kasih karunia-Mu. Kasih karunia demi kasih karunia. Dan kami akan mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Dan kami percaya, ketika kami menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia, kami menjadi orang yang hidup dan berkuasa. Berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas dosa-dosa kami. Ketika kami datang kepadamu, kami akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga pada akhirnya kami menjadi serupa dengan anak-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. 2026. The year of new beginnings, tahun di mana saudara akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupan saudara. Betapa saudara dan saya bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihimu. Allah begitu mengasihi saudara, sampai-sampai ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Anaknya datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Amin. Saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Saudara tidak lagi dibenarkan karena perbuatan saudara, tapi saudara dibenarkan karena iman. Yesus datang untuk menjadikan segala sesuatunya baru. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Apa kriteria orang-orang yang kepadanya Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua? Apa kriteria orang-orang yang demikian? Yang kepadanya Allah berbuat demikian, menyerahkan anaknya, tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang memberikannya kepada kita semua. Apakah mereka orang-orang yang benar, kudus, tidak bercacat, tidak bercela, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan? Bukan. Mereka adalah orang-orang yang bersalah, berdosa, yang senantiasa memberontak dan menentang Allah. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya ke bagi kita semua. Orang yang bersalah, berdosa, yang senantiasa memberontak, menentang Allah. Kenapa nggak ada yang bilang amin?
Kalau orang-orang sudah kudus, benar, tidak bercacat, tidak bercela, senantiasa menyenangkan hati Tuhan, Allah tidak perlu menyerahkan anaknya. Tapi saudara dan saya perlu mengerti, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Siapakah mereka? Orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang senantiasa memberontak dan menentang Allah. Mungkin banyak orang yang berkata, sepertinya saya nggak buruk-buruk seperti itu amat kali ya, sampai Allah harus menyerahkan anaknya. Itu pikiran mereka. Mereka hanya melihat tampak luarnya saja. Mereka hanya melihat dosa-dosa yang mereka bisa lihat dengan mata mereka. Bagaimana dengan dosa yang tidak terlihat? Bagaimana dengan ketidakpercayaan? Bagaimana dengan ketakutan? Bagaimana dengan kesombongan? Sesungguhnya semuanya ini lebih buruk. Saudara masih ingat salah seorang malaikat Tuhan yang bernama Lucifer. Lucifer jatuh. Apa yang menyebabkan Lucifer jatuh? Kesombongan. Jadi ingat baik-baik, kesombongan adalah ibu dari segala dosa. Ketika manusia berbuat dosa, Allah tidak menyayangkan anak sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Waktu manusia berbuat dosa, Alkitab berkata, Allah tetap menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang tidak benar, dan Allah tetap menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Sekalipun manusia terus berbuat dosa, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Nah, waktu Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, sesungguhnya Allah mau menyatakan, memberitahukan sama saudara, betapa Allah sangat-sangat mengasihimu. Dia tidak memberikan malaikat Mikael, dia tidak memberikan malaikat Gabriel, tapi dia memberikan kepada saudara, kepada saya, yang terbaik. Yang dia miliki di surga. Tidak lain tidak bukan adalah anaknya yang paling dia kasih. Jadi sesungguhnya dia ingin memberitahukan sama saudara, waktu dia memberikan Yesus, dia ingin beritahukan sama saudara, betapa aku mengasihi kamu. Saudara masih ingat, Allah pernah berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang paling kau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan aku beritahukan kepadamu. Perhatikan baik-baik perkataan Allah. Ambillah anakmu yang tunggal, yang paling engkau kasihi, yaitu siapa? Ishak. Kenapa Allah berkata demikian? Ambillah anakmu yang tunggal, yang paling engkau kasih, yaitu Ishak. Kenapa? Padahal kita tahu Abraham punya 2 orang anak. Siapakah? Ismail, yang kedua Ishak. Kenapa Allah berkata ambillah anakmu yang tunggal, yaitu Ishak? Kenapa Allah hanya mengakui Ishak? Kenapa Allah tidak mengakui Ismail? Karena Ismail dilahirkan dari daging. Sedangkan Ishak dilahirkan dari roh. Allah hanya mengakui anak yang dilahirkan dari roh. Allah tidak mengakui anak yang dilahirkan dari daging. Sesungguhnya ini merupakan gambaran. Waktu saudara belum diselamatkan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata, saudara hidup di dalam daging. Dan saudara tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara lahir baru, Roh Kudus ada di dalammu, saudara dilahirkan kembali dari roh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kamu berseru, ya Abba, ya Bapa. Waktu kamu dilahirkan kembali dari roh, kamu hidup dari roh, saudara berkenan kepada Allah. Amin. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal, yang paling kau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan aku beritahukan kepadamu. Perhatikan baik-baik, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak adalah tempat yang sama di mana Salomo mendirikan bait Allah. Tanah Moria. Dan bagian tertinggi dari tanah Moria adalah Bukit Kalvari. Tempat di mana Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dan anaknya mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu satu kali untuk selamanya. Waktu Abraham ingin mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata kepada Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Sekarang aku tahu, engkau begitu mengasihi aku. Karena
engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal yang paling engkau kasihi. Allah juga melakukan hal yang sama. Buat saudara, buat saya. Di tempat yang sama. Amin. Itu sebabnya kalau saudara melihat salib Yesus, saudara juga bisa berkata yang sama seperti Allah berkata kepada Abraham. Waktu saudara melihat salib Yesus, saudara bisa berkata kepada Allah, Bapa, sekarang aku tahu betapa engkau mengasihi aku. Karena engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal yang paling kau kasihi. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi waktu Allah memberikan Yesus, sesungguhnya Allah ingin memberitahukan sama saudara, betapa aku mengasihi kamu. Allah tidak memberikan yang lain, tidak memberikan malaikat Mikael, tidak memberikan malaikat Gabriel. Dia memberikan yang terbaik yang dia miliki di surga. Heaven's best. Pikirkan kualitas anaknya. Waktu Allah memberikan kepada saudara. Yohanes yang mengerti betul tentang kasih Tuhan. Yohanes berkata, di dalam dia tidak ada dosa. Petrus, murid Tuhan Yesus yang selalu mengandalkan perbuatannya, man in action. Petrus berkata, dia tidak berbuat dosa. Rasul Paulus yang terkenal sebagai orang yang terpelajar, memiliki banyak pengetahuan. Rasul Paulus berkata, dia tidak mengenal dosa. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, sorga mengkonfirmasi 2 kali, langit terbuka, suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pikirkan kualitas yang Yesus, yang Allah berikan buat saudara, buat saya. Dia tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa, tetapi dia dibuat menjadi dosa. Dia dibuat menjadi dosa. Pertanyaan saya, apakah dia berbuat dosa? Tidak. Dia dibuat menjadi dosa karena kita. Di atas kayu salib terjadi pertukaran tempat, divine exchange. Dia gantikan posisimu. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Kenapa? Karena semua dosamu ditanggungkan di tubuh anaknya. Amin. Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Sampai kekudusan Allah dipuaskan. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tubuh yang sama yang dihukum karena dosamu. Pada hari yang ketiga dibangkitkan sekarang tanpa dosamu lagi. Itu sebabnya Alkitab berkata, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk jadikan segala sesuatunya baru. Saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang hidup di bawah kasih karunia. Saudara tidak lagi dibenarkan karena perbuatan, tetapi saudara dibenarkan karena iman. Allah tidak lagi berperkara sama saudara berdasarkan perbuatan saudara. Tapi bukannya berarti saudara bisa hidup seenak-enaknya. Dan sekarang Allah berperkara sama saudara. Berdasarkan apa? Kamu harus tahu. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Alkitab berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Banyak orang Kristen yang tidak tahu kebenaran. Itu sebabnya saudara harus tahu bagaimana caranya Tuhan sekarang berperkara sama orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Saudara mau tahu atau nggak mau tahu? Saudara harus tahu, karena kebenaran ini memerdekakan kamu. Saudara masih ingat setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di ruangan atas. Dan saat itu Thomas tidak ada di sana. Jadi Thomas miss, nggak ada di sana. Apa yang terjadi setelah itu? Murid-murid yang lain memberitahukan kepada Thomas. Murid-murid lain memberitahukan kepada Thomas. Mereka melihat Tuhan. Kita telah melihat Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Apa yang terjadi? Thomas tidak percaya. Dan Thomas berkata, sebelum aku melihat luka pada tangannya, bekas paku. Sebelum aku mencocokkan jariku ke dalam luka bekas paku di tangannya. Dan sebelum aku mencocokkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Apa yang terjadi setelah itu? Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, hari Minggu berikutnya. Karena Yesus menampakkan diri pada hari Minggu yang pertama. Setelah Yesus bangkit. Jadi 8 hari kemudian, hari Minggu berikutnya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Thomas ada di sana. Thomas ada di sana. Lengkap. 11 murid. Nah, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Alkitab berkata, sementara pintu-pintu terkunci. Kenapa pintu terkunci? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, hari Minggu pertama waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, juga mereka ada di ruangan atas dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut. Jadi perhatikan baik-baik. Di ruangan atas berkumpullah orang-orang yang takut dan orang-orang yang tidak percaya. Di ruangan atas berkumpullah orang-orang yang takut dan orang-orang yang tidak percaya. Pertanyaan saya, apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang takut dan orang-orang yang tidak percaya? Apa yang Alkitab katakan tentang kategori orang-orang ini? Yang takut dan tidak percaya. Yohanes pasal 21. Wahyu pasal 21. Ayat 7 sampai dengan 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sekalipun gagal datang, sekalipun takut datang. Cuman satu, Tuhan mau kamu datang. Datang. Jangan sombong. Kamu gak bisa menolong dirimu sendiri, gak bisa. Kamu akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Di mana? Di takhta kasih karunia. Datang, Tuhan akan tolong saudara. Amin. Saudara akan melihat Allah melepaskan kekuatannya untuk mengubahkan kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya kamu menjadi sama seperti Tuhan. Kamu tahu kebenaran, kebenaran ini memerdekakan kamu. Jangan sampai kamu gak tahu kebenaran. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Diberkati? Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Engkau yang tidak menyayangkan anakmu sendiri tetapi yang menyerahkannya kepada kami semua. Anakmu menjadikan segala sesuatunya baru. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat tapi hidup di bawah kasih karunia. Kami tidak lagi dibenarkan karena perbuatan tetapi dibenarkan karena iman. Bukan berarti kami bisa hidup seenak-enaknya. Engkau menjadikan segala sesuatunya baru. Karena engkau mau kami selalu datang. Karena kami memiliki anugerah yang kau berikan, yaitu dibenarkan di hadapanmu. Engkau telah mendeklarasikan kami benar di hadapanmu. Bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi karena apa yang anakmu lakukan. Kami benar, kami datang. Ketika kami benar, kami datang, kami menerima kelimpahan kasih karunia. Dan kami yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kami akan hidup, kami akan berkuasa. Karena kami tahu engkau akan melepaskan kekuatan untuk menyembuhkan kami, membebaskan kami, memproteksi kami, dan memberkati kami berlimpah-limpah. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.
Through the perfect sacrifice of Jesus on the cross, we have been sanctified once and for all. Because of the cross, all our sins past, present and future are abundantly forgiven, leaving absolutely no room for condemnation. And in response to his finished work, we lift our hearts and offer our lives in awe and gratitude as worship. Kita akan memberitakan kematian Tuhan lewat tubuh dan darah. The Savior of the world has a precious sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Siapkan nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuh-Mu, terima darah-Mu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang Engkau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu, kami yang terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuh-Mu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena Engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, nyaringkan bersama dengan iman kita katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah datang ke dalam dunia ini menjadikan segala sesuatunya baru. Engkau tidak lagi berperkara kepada kami berdasarkan apa yang kami lakukan. Engkau berperkara kepada kami berdasarkan apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Engkau tidak lagi membenarkan kami karena perbuatan, tetapi Engkau membenarkan kami karena mendeklarasikan kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami adalah orang-orang yang menerima anugerah kebenaran. Supaya hari ini kami tetap memiliki keberanian untuk terus
datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh anugerah kebenaran ini yang kau berikan kepada kami. Hari ini anak-anakmu memiliki keberanian untuk terus datang. Menghampiri takhtamu. Karena takhtamu bukan lagi takhta penghukuman. Tapi takhtamu adalah takhta kasih karunia. Di takhta ini, ketika kami terus datang, kami akan menemukan rahmat. Kami menerima kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia untuk seluruh area kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Dan mereka akan mendapatkan pertolongan mereka tepat pada waktunya. Kau tahu satu persatu Tuhan. Masalah, tantangan, pergumulan anak-anakmu di tempat ini. Mereka datang sebagai orang yang dibenarkan. Dan mereka akan menerima kasih karunia. Mereka akan melihat kekuatan Allah dilepaskan. Untuk menyembuhkan penyakit mereka. Memulihkan kesehatan mereka. Memproteksi mereka dari bahaya. Dan mereka memberkati mereka berlimpah-limpah dalam seluruh area kehidupan mereka. Mereka mendapatkan pertolongan mereka. Apapun, di mana ada kebutuhan hari ini. Tuhan jawab semua kebutuhannya. Dan lebih daripada itu kami percaya. Kami yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup. Mereka akan hidup. Dan mereka berkuasa. Berkuasa atas dosa mereka, berkuasa atas kebiasaan buruk mereka Tuhan. Dan hari ini kami percaya, ketika mereka terus datang, mereka akan diubahkan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi serupa dengan anakmu. Mereka datang ke tempat ini, mereka pulang dengan keadaan yang berbeda daripada keadaan mereka waktu datang. Diubahkan selalu Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi sama seperti Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera bagi kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.